Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini akan memaparkan video edukasi dengan dosen pengampu Bu Dwi Nuraini Ihsan, mata kuliah Bank, Lembaga Keuangan, dan lain. Oke, jadi pada video kali ini kami akan membahas terkait isu asuransi kesehatan terkini. Sebelum masuk ke pembahasan isu asuransi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naysila Rahmadina Almasofi. Saya Marsyanda Viva Laisya. Saya Putri Aurora Rahmadia. Saya Najwa Zara Bunga Salenda. Belum masuk ke topik, teman-teman pernah dengar gak sih terkait biaya rumah sakit sekarang semakin mahal? Nah, berikut penjelasannya, disimak sampai selesai ya. Narasumber kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Saya Fani Laksmisari, saya salah satu financial consultant dari joint venture insurance di Indonesia. Nah, terima kasih sekali adik-adik hari ini teman-teman sudah mau hadir berbagi bersama kami para edukator ya, literasi keuangan Indonesia. Nah, tadi bicara masalah inflasi medis, tentunya setiap tahun pasti ada karena di negara manapun inflasi medis itu berjalan akibat dari majunya teknologi kedokteran, kemudian alat-alat yang semakin mutakhir sehingga penyembuhan itu lebih cepat. Sehingga atas demand itu atau permintaan yang banyak tadi seperti teman-teman sebutkan, maka terjadilah yang namanya perubahan harga atau lonjakan premi atau yang kita di dalam bahasa asuransinya kita sebut dengan repricing. Jadi repricing ini berdasarkan inflasi medis yang berjalan akan berbeda untuk setiap perusahaan asuransi. Dan repricing ini yang menentukan harga ulang ya daripada premi asuransi yang mungkin tahun sebelumnya itu tidak begitu tinggi lonjakannya, tetapi di tahun ini mungkin bisa berasa. Berpikir inflasi medisnya tahun depan berapa ya gitu ya. Kan itu pasti akan jadi satu pertanyaan, tetapi perusahaan asuransi juga bisa melihat ketika nasabah tidak melakukan klaim, maka itu ada yang namanya bonus ya kan yang diberikan kepada nasabah sehingga bisa memotong nilai dari inflasi medis. Sebenarnya ini bukan satu isu yang baru karena setiap perusahaan asuransi itu punya aktuaria di dalam menjalankan bisnisnya gitu ya teman-teman. Tentu saja kita sebagai marketing atau konsultan keuangan harus memberitahukan dahulu kepada para nasabah bahwa kemungkinan akan ada yang namanya new premium increment gitu ya, ada kenaikan premi. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menata dengan baik ya tentunya perusahaan tersebut bisa minus ya kan. Itu mungkin terjadi di beberapa perusahaan asuransi yang tahun-tahun lalu mungkin lebih kelihatan ya kenaikan inflasinya itu di atas 30%. Jadi kalau misalnya dibiarkan ya otomatis masing-masing nasabah tidak happy karena itu kan akan meningkatkan premi yang cukup tinggi gitu. Jadi harusnya perusahaan itu punya quality control bisnis ya, namanya QBU ya kan. Nah, semuanya harus dikontrol gitu. Bagaimana supaya unit bisnisnya itu tidak terjadi yang namanya kesulitan dalam mengatasi inflasi medis tersebut. Co-payment itu kan berarti coordination payment antara si nasabah dengan si perusahaan asuransi. Nah, mungkin besarannya berbeda antara setiap asuransi. Co-payment di tempat kami itu diberlakukan jika nasabah tidak pergi ke rumah sakit rekanan yang sudah ditentukan. Karena masing-masing perusahaan asuransi punya rumah sakit rekanan di seluruh Indonesia yang jika mereka masuk ke rumah sakit tersebut tidak perlu membayar co-payment. Jadi kalau misalnya seperti itu, co-payment bisa mengatasi dampak inflasi nggak? Iya banget.
Kenapa? Karena setiap yang melakukan tindakan itu akan berpikir juga gitu loh. Apakah ini betul-betul dibutuhkan pada saat itu, urgensinya betul-betul saat itu, ataukah bisa ditunda, ataukah tidak sama sekali, ya kan? Kalau tidak, ya berarti tidak terjadi yang namanya inflasi besar-besaran, ya kan? Karena itu masih dalam batas kontrol, gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya sudah, tidak apa-apa juga, anggap aja dia melakukan on risk payment kan, ya, karena dia tidak menemukan rumah sakit itu entah berada di daerah terpencil atau mungkin rumah sakit yang di daerah tersebut memang belum memenuhi syarat atau standar daripada asuransi kami gitu ya, sehingga harus dilakukan yang namanya co-payment. Bicara adil atau tidak, masyarakat sudah tahu pada saat masuk ke asuransi itu sudah ada bagian yang hilang. Tentunya ini khusus bagi masyarakat yang sudah well educated nih masalah proteksi, gitu ya, sehingga tidak merasa bahwa itu beban saya gitu loh. Tapi kalau masyarakat yang menengah itu mungkin merasa menjadi satu beban, karena itu menjadi biaya tambahan gitu ya. Harus dilakukan klasifikasi kepada siapa dilakukan co-payment ini, apakah kepada seluruh masyarakat Indonesia ataukah hanya sebagian saja yang memang sudah membeli kontrak asuransi. Ya, berarti emang dari awal tuh udah ada kontraknya. Ya, betul. Kan kita semua ada akadnya, apalagi kalau misalnya asuransi syariah, itu semua sudah diberitahukan bagian mana yang memang sudah tidak bisa kita miliki, bagian mana yang kita miliki. Nah, jadi kalau misalnya sejak aturan baru tadi yang teman-teman bilang di 2026 peserta asuransi atau nasabah atau klien menanggung berobat sendiri, hanya bagian kecil dari berobat yang ditanggung sendiri, tidak semua. Tidak semua. Berarti 5% atau 10%? Iya, maksimal 20%. Oh, 20% maksimal. Maksimal 20% yang sudah berjalan selama ini. Kalau misalnya kita tanya adil atau tidak, kalau saya mesti lihat dari dua perspektif. Jadi kalau kita lihat dari sisi positif, ya itu sangat adil karena saya tidak naik premi di tahun depan. Jadi sebenarnya itu kontrol supaya kita tidak mengalami lonjakan premi. Tuh. Nah, ini bagus banget ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa mau kita. Ya, kita mau beli asuransi kesehatan itu buat apa? Nah, kalau misalnya kita sudah tahu mau kita, otomatis kita akan membaca kontrak polis yang diberikan kepada kita, gitu kan? Jadi kalau misalnya dari kita memahami polis, memahami diri sendiri itu yang utama sebelum kita menandatangani kontrak, ya kan? Sehingga tidak seperti beli kucing dalam karung. Nah, pahamilah bahwa di dalam asuransi kesehatan itu tata cara kelolanya tadi ada yang tradisional dan ada yang unit link. Nah, otomatis kalau unit link berkaitan dengan investasi. Investasi otomatis juga pergerakan ekonomi makro, mikro, global itu bermain di situ. Tapi kalau dia tradisional, ya sudah, dia tidak punya yang namanya saldo atau investasi yang di dalam tabungannya itu atau account-nya itu. Nah, jangan sampai gara-gara sakit atau sakit kritis hilanglah income kita yang 30 miliar itu. Potensi itu yang kita proteksi di dalam asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman masih ragu atau belilah pada saat sehat. Pada saat tidak sehat teman-teman belum tentu bisa masuk. Yang kedua, preminya bisa lebih mahal. Belilah pada saat tidak butuh. Karena pada saat sudah butuh tentunya sudah ada penyakit yang mengintai. Karena asuransi kesehatan itu dibeli dengan kesehatan, baru dibayar dengan uang. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya supaya teman-teman bisa melihat ya bagaimana potensi besarnya kebutuhan daripada asuransi kesehatan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 180 juta itu yang mempunyai asuransi baru 5-7% dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia ataupun Jepang yang satu orang bisa memiliki 10 polis asuransi.
mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat. Ya, bagaimana meningkatkan value kita, bagaimana nilai ekonomis hidup kita itu tetap terjaga walaupun terjadi yang namanya sakit kritis, sakit biasa, sakit apa, tapi tidak menguras cash flow kita. Tapi kalau kita punya asuransi, menyisihkan 10-30% dari income kita, waktu terjadi sakit kritis atau musibah apapun, cash flow kita tetap utuh 30 juta. Rumah sakit kita yang 25 juta tadi dibayari oleh asuransi kesehatannya. Oke, sekian pembahasan terkait asuransi kesehatan yang disampaikan oleh Ibu Fani selaku narasumber kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.